Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan, pada hari ini tanggal 13 Mei tahun 2024 saya akan menyampaikan materi kuliah tentang penyakit jembrana. Penyakit jembrana pada sapi ya. Penyakit jembrana pada sapi Bali. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini kurang lebih 1 bulan lagi ini akan mendekati Idul Adha atau Idul Kurban, yang mana kebanyakan sapi-sapi yang dipotong hampir di seluruh Indonesia ini adalah kebanyakan sapi Bali. Kenapa sapi Bali? Karena orang Bali itu, mohon maaf, mereka beragama Hindu, meyakini secara mitologi bahwa sapi ini termasuk binatang yang dimuliakan sehingga tidak dimakan oleh orang Bali. Makanya akhirnya tetap dijual ke luar untuk korban. Makanya kasus ini penting nanti sebagai sebuah pembelajaran untuk kita bisa mengenali sapi-sapi sapi Bali yang sehat atau yang tidak, khususnya untuk penyakit khusus sapi Bali. Jadi penyakit jembrana ini adalah penyakit virus. Penyakit virus yang disebabkan oleh virus jembrana. Karena sedunia ya hanya ada satu. Memang ini luar biasa. Jadi hanya ada satu, yaitu virus jembrana. Penyakitnya juga hanya mengidap kepada khusus sapi Bali saja. Jadi kalau menginfeksi bisa. Contoh menginfeksi sapi ongol, menginfeksi sapi Madura, menginfeksi sapi FH bisa. Tetapi secara klinis tidak menunjukkan penyakit, maksimal hanya subklinis. Itu pun ketika memang disengaja disuntikkan dengan serum sapi dari sapi Bali yang menderita jembrana, disuntikkan ke sapi sehat, contohnya FH di Bandung, itu dia paling muncul subklinis, tidak sampai muncul secara klinis. Ini yang perlu diketahui. Jadi memang virus jembrana atau penyakit jembrana ini hanya mengakibatkan penyakit jembrana khusus pada sapi Bali saja. Nah, kalaupun yang agak berkesesuaian itu adalah sapi kupang. Sapi kupang ini jenisnya sama dengan sapi Bali. Hanya asalnya di Kupang, tapi secara fisik sama persis. Sapi Bali itu sama sapi Kupang, secara karakteristik fisiknya itu adalah sama. Paham ya? Jadi yang nanti kita hati-hati adalah sapi Bali dan sapi Kupang. Nah, sapi Bali, sapi Kupang ini maksudnya kalau ke bosnya itu adalah bos Javanicus. Jadi memang sapi Indonesia asli. Bos Javanicus artinya ini ya banteng yang jinakkan. Itu kan maksudnya kelompok banteng. Sapi Bali, sapi Madura, beda sama PO, itu bukan banteng. Kalau PO itu bukan Jawa asli, malahan. Karena PO itu aslinya dari Ongol, dari India, namanya Brahman gitu. Tapi kalau sapi Bali, sapi Madura, sapi Kupang ini memang khusus asli sapi Indonesia. Makanya namanya Bos Javanicus domesticus. Jadi Bos Javanicus domesticus yang telah didomestikasi. Jadi memang adalah banteng. Jadi kasus penyakit jembrana ini pertama kali ketahuan itu pada tahun 1964. Pada tahun 1964. Nah, kemudian masa inkubasi penyakit. Jadi masa inkubasi penyakit ini sebenarnya tidak bisa dideteksi. Sebenarnya secara alam, di alam sana tidak bisa dideteksi karena kapan terinfeksinya kan nggak ada yang melihat ya. Kan tiba-tiba secara akut
akut itu tiba-tiba ya, secara akut tiba-tiba muncul gejala klinis. Tetapi kalau dengan uji, artinya uji itu memang menyengaja menyuntikkan serum yang mengandung virus cembrana ini, disuntikkan kepada sapi yang sehat, itu akan muncul gejala klinis pertama kali, yaitu 4 hari setelah penyuntikan virus cembrana, maksimal 12 hari. Ini itu masa inkubasinya. Kemudian yang berikutnya adalah gejala spesifik ya. Kalau gejala awal mah semua penyakit virus itu pasti demam tinggi dulu, demam. Demam tinggi di atas 40 derajat Celcius. Jadi 40,5 sampai 41 demam tinggi. Itu memang semua penyakit, makanya harus ada spesifiknya. Jadi mau PMK, mau LSD, mau katakanlah istilahnya penyakit infeksi bakteri lainnya, contoh SE, antrak, demam tinggi. Ini tapi artinya ketika sampai bayi demam tinggi langsung kita curigai, itu diteliti untuk kita pemeriksaan. Kemudian setelah demam tinggi itu paling spesifik adalah pembengkakan pada daerah namanya daerah dekat bahu. Jadi di sini pembengkakan, di sini ada limboglandula. Ini Bapak Ibu saya lihat, ini ada limboglandula, sapi juga ada. Ya. Ini namanya skapula. Kalau ilmiahnya ini kan lengan ya. Lengan itu kalau di ilmu namanya skapula. Ini skapula itu ini. Skapula itu yang belakang kalau orang Jawa entong itu. Ini skapula. Kemudian setelah itu nanti di depan sini ini kalau orang sakit pasti sering bengkak. Ini ada namanya kelenjar limboglandula, namanya prescapularis. Ini limboglandula, limboglandula prescapularis. Ini membengkak, kanan kiri membengkak. Yang kedua, pembengkakan pada femur. Femur itu kalau sapi itu depan belakang sama. Jadi femur itu ini lengan. Itu dia dekat lutut. Kalau lutut itu ada pembengkakan. Jadi kalau ada pembengkakan pada lutut, kan orang nggak tahu limboglandula ya. Ada pembengkakan dekat lutut, pembengkakan pada ini namanya limboglandula prescapularis, ada lengan ini, ada pembengkakan. Pokoknya disentuh nyeri itu pasti bengkak, radang. Intinya peradangan pada limboglandula, kelenjar limfe ini, dan pada sapi Bali. Setelah demam cek itu dulu, cek itu. Jadi paling spesifik adalah pada lengan dan pada lutut ada pembengkakan. Otomatis kalau lo udah bengkak pada lutut limboglandula itu bengkak semuanya. Jadi lututnya, mangkok sendinya itu pasti ikut bengkak. Itu berarti ini sudah mengarah kepada penyakit cembrana. Baik sapi, sapi. Jadi kalau tidak ada laporan, kalau sapi yang lain tidak ada laporan. Sapi Bali atau sapi kupang. Itu yang paling perhatikan. Nah, kemudian yang paling spesifik lagi, nah, dia kalau dia keringatnya berdarah, keringatnya itu merah, keringat berdarah, namanya hemohidrosis. Jadi hemohidrasi itu, hemo itu darah, hidrasi itu keringat. Jadi hemohidrasi. Ini sampai keringat berdarah. Bayangkan apa enggak mengerikan ya? Hemohidrosis. Jadi keringat berdarah. Ini nanti yang paling spesifik. Keringat berdarah itu cembrana. Hemo itu darah, hidrosis itu berkeringat. Jadi berkeringat yang berdarah. Keringatnya berdarah warna kemerahan. Nah, kemudian nanti karena demam dan ada erosi. Erosi itu tapi beda sama PMK ya. PMK kan lepuh. Kalau PMK itu lepuh, itu melendung gitu. Apa itu namanya? Kemudian pecah. Kalau erosi itu terjadi radang tipis gitu. Pada lidah. Ada
mulutnya, itu namanya erosi, beda ya. Itu bukan lepoh melendung. Jadi ini yang namanya, misalnya contoh katakanlah gusinya, jadi gusi, tahu erosi ya, erosi itu terkikis gitulah. Contoh kita lecet kena kecelakaan serempet gitu, itu kan erosi. Jadi ada erosi seperti itu pada gusi, pada lidah, pada mulut, itu juga spesifiknya daripada penyakit jembrana. Itu erosi. Nah, itu sama, nanti pasti hipersalivasi. Makanya kalau hipersalivasi ini tidak bisa menjadi gejala klinis spesifik dari suatu penyakit infeksi virus. Karena PMK juga hipersalivasi. LSD juga hipersalivasi. Kemudian apte episodika juga hipersalivasi. Hanya paling tinggi derajatnya hipersalivasi adalah PMK. Paling tinggi. Kenapa? Karena dia paling parah radangnya di mulut. Itu aja. Tapi kan kalau nggak pengalaman kan susah, ini sedikit atau banyak. Ngilernya banyak itu kan enggak, jembrana juga ngiler banyak. Kemudian AE juga ngiler banyak, PMK. Jadi kan harus ada spesifiknya. Itu yang paling perlu diketahui. Kemudian nanti sama, normal kalau udah tinggi gas sudah berarti kejang. Setelah menjelang kejang, ya ini biasanya mulai diare. Menjelang kejang atau setelah kejang. Ini sudah menjelang kejang. Ini sudah diare. Nah itu kejang, diare. Ya ada diarenya. Ya diarenya ini berdarah. Ya diare berdarah bagaimana? Berarti artinya warna dari feses, itu darahnya kan tidak mungkin kelihatan merah. Bukan, jadi artinya bercampur dengan feses. Jadi artinya warna feses ini cenderung kemerahan, ya enggak? Jadi bukan kelihatan, kan enggak mungkin misah kan namanya ingesta itu enggak, ya, feses enggak mungkin. Jadi warna diarenya ini berdarah. Bisa bau, bisa tidak bau. Di awal tidak akan bau. Nah akan bau itu ketika sudah mulai ada lendir, karena ada infeksi sekunder. Tapi ini jarang terjadi. Jadi ini hanya baunya apalah bau anyir. Bau anyir darah, baunya anyir darah. Jadi ingat-ingat ya. Jadi yang pertama kali gejala spesifiknya daripada penyakit jembrana ini adalah pembengkakan pada lengan, kemudian pembengkakan pada lutut, baik belakang mau depan sama saja. Ya, itu kalau belakang di sini, ya, ini ada lembukan dulu lain, belakang, pegang, pegang. Kemudian paling spesifik adalah dia berkeringat berdarah, tapi juga sama darahnya bukan berarti darah alir kayak itu bukan, paham ya? Jadi keringatan tapi warnanya kemerahan. Itu paling spesifiknya. Oh, hidrosis. Kemudian karena tingkat demamnya tinggi, kadang kejang, ketani itu, kalau untuk sapi-sapi yang sifatnya katakanlah dia lagi bunting, itu bisa terjadi keguguran. Bisa terjadi keguguran. Nanti juga pada di daerah punggung biasanya di daerah punggung itu yang pertama kali keringatan itu daerah punggung, berdarah itu daerah punggung. Kemudian pada hewan betina itu nanti juga ditemukan pada vulva dan vagina. Paham ya? Kalau vulva itu yang kemaluan di luar itu, yang namanya istilah adalah bibir, tahan. Itu dia erosi sama, kayak gusi yang tadi, erosi. Kemudian vagina itu yang setelah serviks, kemudian nanti memang kalau vagina nggak akan kelihatannya kalau udah bangke, udah mati. Vagina. Jadi yang nampak nanti lihatnya di vulva, di kemaluannya. Di sapi Bali kemaluannya ada erosi tapi cocokkan dengan gejala yang lain. Itu nanti dia akan itu menunjukkan bagian dari gejala klinis spesifiknya penyakit jembrana. Kalau cara penularannya kontak. Jadi kalau satu contoh, nah ini kan kasihan kan itu kan.
Contoh katakanlah bahwa satu truk dari Bali, ada satu gajah kena jembrana, ini semuanya pasti tertular. Ini karena ini menjelang ini pasti mulai banyak masuk sapi Bali. Dan ini mohon disampaikan kepada para peternak yang memiliki atau peternak atau pedagang yang dia impor sapi Bali dari Pulau Bali. Ini sampaikan ini mohon diklarifikasi. Kemudian setelah itu, jadi dari mana? Dari air liurnya, semuanya, dari badannya, kontak dengan badan terinfeksi, kontak dengan air liur terinfeksi, kontak dengan air kencing terinfeksi, kontak dengan feses juga terinfeksi. Kenapa? Karena septisemia. Jadi artinya yang namanya virus jembrana ini memang mengalir di seluruh peredaran tubuh dan masuk setiap jaringan tubuh dari hewan. Nah, nanti kalau bedah bangkai, tandanya mati ya. Matinya, pokoknya tandanya kalau sudah diare berdarah itu mati aja. Kalau sudah diare berdarah, dia akan mati. Kalau mati nanti bedah bangkai. Nah, kalau bedah bangkai ini kayak antrak. Antrak itu kan sama, yang dianjur ginjal limfo. Jadi gejalanya mirip. Semua organ dalam ini pasti pendarahan. Antrak kan sama. Antrak itu semua limfoglandula. Limfoglandula itu ginjal limfo ini semuanya bengkak dan menjadi hitam. Hati menjadi hitam, jantung menjadi hitam, sama ini. Jadi kalau bedah bangkai ini sama antrak ini mirip. Cuman bahaya antrak. Kalau antrak ini kan bakteri yang bisa zoonosis, menular ke manusia. Kalau jembrana tidak. Jadi semua organ mengalami pendarahan, baik paru-paru pendarahan, usus paling kelihatan ini usus. Nah untuk usus itu kalau dibersihkan itu pendarahan. Jadi artinya itu, pendarahannya bukan seperti ngalir air keran itu bukan. Jadi artinya bucak-bucak darah, bintik-bintik namanya petekiae, hemoragi petekiae, pendarahan. Jantung, hati jadi hitam, antrak juga hitam. Ini nanti menjadi pengetahuan. Nah, menjadi hitam. Pendarahan itu paling penting kalau seandainya cara bedah bangkai. Jadi kalau kelenjar limfo tadi jelas ya, kelenjar limfo semuanya bengkak ya. Itu bentuknya hampir setiap titik itu ada. Itu mengenai pembengkakan, kemudian pendarahan semuanya. Itu jadi masa inkubasi sudah, gejala klinis spesifik sudah, ya enggak sampai bedah bangkai sudah. Tapi tidak usah khawatir karena menular ke sapi lain tapi tidak mengakibatkan gejala klinis pada sapi yang lain di luar Bali. Tapi kalau Bali pasti satu truk Bali kena semuanya klinis. Ini bicaranya sapi Bali, sapi Kupang. Nah kemudian pengobatan juga demikian itu yang paling langsung diobati. Kalau untuk kasus ini karena ini tidak imunosupresif ya. Tidak imunosupresif, enggak, biarpun yang dikejar limfa memang ya. Sebenarnya pada prinsipnya semua penyakit itu imunosupresif. Pas semuanya. Artinya ini karena kondisi khusus ini bisa memberikan obat anti radang. Ini bisa. Untuk kondisi ini kita perlu memberikan anti radang. Kenapa? Karena biar kelenjar limfonya ini yang mengalami peradangan hebat ini tidak radang berlebih sehingga dia bisa dengan cepat menghasilkan antibody. Karena fungsi kelenjar limfo ini menghasilkan antibody. Ini bisa diberikan dexamethasone. Untuk kasus ini bisa diberikan dexamethasone. Karena ini yang diserang kan ini. Beda halnya dengan katakanlah contoh yang saya sampaikan MK. Itu kan dia nggak menyerang kelenjar limfo. Paham beda ya? Ini yang diserang kelenjar limfo. Ini harus bisa diberikan anti radang. Tetapi penurunan panas adalah nomor satu, kontrakol nomor satu. Karena apa? Demamnya inilah juga akan memperparah dengan keadaan. Biarpun demam ini sendiri adalah efek imunologis tubuh katakanlah melawan daripada antigen itu. Ini jadi menurunkan panas ini wajib obat. Jadi semua penyakit virus kontrakol ini wajib. Nah, kalau nggak punya dexamethasone bisa menggunakan mercitin. Tapi setidaknya obat paling aman, insya Allah ampuh itu kontrakol. Karena di dalamnya mengandung analgesik antibiotik, penghilang nyeri dan penurun panas serta antihistamin.
yang menghambat mediator radang. Jadi baiknya kalau peternak nggak mau beli obat aneh-aneh, cukup itu kontrakol. Nah, nanti kontrakol diiringi dengan multivitamin. Memang kalau pada tingkat awal ini memang antibiotik boleh diberikan, boleh tidak. Karena kemungkinan belum terjadi infeksi sekunder. Tapi untuk amannya lebih baik diberikan antibiotik atau antimikroba. Nah, ini paling aman spesifik itu adalah berikan sulfatrim. Berikan sulfatrim. Kenapa sulfatrim? Karena ini nanti yang akan infeksi sekunder parah itu pada saluran pencernaan. Jadi infeksi bakteri nanti oleh saluran pencernaan, di saluran pencernaan oleh bakteri. Jadi ya tidak memperparah keadaan sampai menjadi diare yang busuk. Ini di antibiotiknya tentunya adalah mencegah infeksi sekunder pada saluran pencernaan adalah sulfatrim. Kalau enggak sulfatrim apa? Bisa diberikan oksitera LAI. Oksitera atau sulfatrim. Kalau PSTEP bagaimana kurang? Kalau PSTEP itu untuk LSD dan PMK, paham ya? Jadi beda-beda antibiotik spesifiknya untuk mencegah sekundernya untuk setiap penyakit virus. Nanti ini insya Allah kalau Bapak Ibu sampaikan ini sangat membantu untuk mencegah lah, bukan mencegah, menangani seandainya sampai terjadi. Sangat membantu ternak baik yang di Bali sebagai produsen maupun yang di Jawa sebagai pedagang atau ini. Ini bukan penyakit zoonosis. Nah, standarisasinya ketika udah jadi wabah ini bukan bisa wabah secara istilahnya lokal gitu ya. Itu ya sama. Tetap nanti kalau sudah ada contoh kandang di Jombang, impor sapi dari Bali jadi seperti ini, kandang ini harus didesinfeksi dengan sebaik mungkin. Jadi artinya setelah selesai benar-benar dibersihkan dengan sabun deterjen, kemudian setelah itu semprot lagi desinfektan, contohnya virusid ya, virusid ini kok semua sampai lantai, dinding, kayu-kayu, peralatan, semuanya didesinfeksi dengan virusid. Nah, kemudian setelah itu sudah kering, dicat lagi dengan CaO, kalsium oksida dengan batu kapur atau batu gamping itu untuk membasahkan. Nah, setelah itu kenakan sinar matahari kuat, itu paling tidak diistirahatkan selama minimal 2 minggu. Jadi jangan diisi kembali dulu. Lebih bahaya lagi antrak. Kalau antrak ini istirahatnya bisa 20 tahun. Kalau ini memang tidak. 2 minggu diistirahatkan. Kemudian yang berikutnya adalah nyamuk. Nyamuk itu kan dia vektor pembawa secara mekanis. Jadi nyamuk ini ketika contoh nyamuk menggigit sapi yang terjadi penyakit jembrana. Menggigit sapi yang lain sehat, dia pun jauh. Kalau nggak salah nyamuk itu bisa terbang sekilo atau berapa itu. Artinya kandang di sekitarnya berarti ini nanti dia akan menginfeksi. Nyamuk ini adalah vektor. Jadi yang namanya nyamuk ini vektor hampir semua penyakit nyamuk. Makanya benar dari agama Islam untuk terus selalu membunuh jentik-jentiknya nyamuk. Karena nyamuk ini sangat merugikan baik kepada manusia maupun kepada hewan. Jadi demikian pengobatan tadi saya ulang kembali ya. Biar ingat dari kontrakol diberikan pada hari pertama itu tetap minimal diusahakan per 8 jam. Ya enggak? Multivitamin per 12 jam multivitamin. Ya enggak? Karena apa? Nanti itu akan turun demam itu rata-rata 3 hari. Paham ya? Jadi kontrakol ini penting. Nah, nanti hari kedua mah bolehlah sehari 2 kali gitu ya. Nah, antibiotik dibarengkan sama vitamin. Contoh sulfatrim dibarengkan sama vitamin. Kontrakol ini harus karena untuk menghilangkan demam. Nanti itu yang perlu disampaikan karena itu sepele tapi orang kan berapa kali. Jadi biar tidak menimbulkan pertanyaan. Jadi kontrakol 8 jam. Kenapa 8 jam? Reaksi obat 8 jam nanti akan turun kembali dan coba hilang. Jadi sebelum dia naik lagi karena pasti masih banyak, pasti naik.
Jadi 24 jam ini pasti tinggi suhu tubuh. Makanya harus di hari pertama harus per 8 jam pemberian kontrakop. Nanti insya Allah kalau dengan cepat itu sembuh. Ya. Minimal punya obat kontrakol sama multivit. Nanti kalau untuk mengobati mempercepat penyembuhan bisa menggunakan itu obat salep, Dexapen di mulutnya dan sebagainya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Atau nanti setelah saya tutup dulu ya. Nah, demikian materi tentang penyakit jemberana pada saya Bali saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi peternak yang di Bali maupun nanti bagi para peternak yang impor sapi dari Bali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.